pada mereka waktu itu. Beda halnya ketika di Arab Saudi. Di Arab Saudi juga ada Maidatul Rahman. Kalau kita misalnya di Masjid Nabawi, kalau ada bapak ibu yang sama berbahagia pernah melaksanakan umrah Ramadan, maka baru kita di pintu gerbangnya masjid, di pintu pagarnya masjid. Bahkan sebelum kita di pintu pagarnya masjid, sudah ada orang yang jemput kita. Padahal tempat bukanya jauh di dalam masjid. Bukan di dalam masjid, tempat bukanya jauh di dalam masjid. Walaupun agar supaya kita buka di tempatnya. Ya. Kenapa demikian? Karena ternyata kemuliaan memberikan orang buka bersama, kemuliaan orang yang memberikan berbuka, Bapak Ibu yang sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang rajin-rajin bawa papa buka ke masjid atau kemana saja. Itu yang pertama. Yang kedua, kemuliaan daripada orang yang memberikan buka bersama, dia akan dirindukan oleh surga. Karena kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ada 4 orang yang suka membaca Al-Quran menjadi kerabatnya Allah Subhanahu Wa Taala di muka bumi ini. Tadi subuh di Masjid Agung saya sampaikan bahwasanya ada hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, "Man kana yarju lika Allah falyukrim ahlallah." Siapa yang mengharapkan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat kelak, maka hendaklah ia memuliakan kerabatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Para sahabat pada waktu itu bertanya-tanya. Kenapa mereka bertanya? Karena mereka heran. Mereka bertanya, "Qalu ya Rasulullah, falillahi azza wa jalla ahlun." Apakah Allah Subhanahu wa taala memiliki keluarga di muka bumi ini? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Nah, benar. Allah memiliki keluarga di muka bumi ini." Sahabat kembali bertanya, "Manhum ya Rasulullah?" Siapakah di antara orang-orang yang menjadi kerabatnya Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ahlullahi fid dunya alladziina yaqra'una al-Qur'an." Kerabatnya Allah Subhanahu wa taala yang ada di bumi ini, yang ada di dunia ini adalah orang yang senang membaca Al-Quran. Maka berbahagialah kita Bapak Ibu yang sama dimuliakan Allah, kalau keseharian kita gunakan membaca Al-Quran. Ada waktu lowong kita gunakan untuk membaca Al-Quran. Kenapa demikian? Karena insya Allah kita mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, menjadi kerabatnya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan dalam hadis itu, "Man akramahum faqad akramahu Allah taala wa a'tahu jannah." Siapa yang memuliakan orang-orang yang senang membaca Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa taala juga memuliakannya. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala surga baginya. Wa man ahanahu faqad ahanahu Allah taala wa adkhalahu nar. Tetapi siapa yang membenci dan menghina orang-orang yang suka membaca Al-Quran, maka ia juga akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dimasukkan ke dalam api neraka. Itu yang pertama yang dirindukan surga. Yang kedua yang dirindukan surga Bapak Ibu yang sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala adalah mut'imul ji'an. Yang dirindukan surga adalah orang-orang yang memberikan makan kepada orang-orang yang kelaparan. Termasuk di dalamnya orang-orang yang berpuasa. Maka orang yang sering membawa papa buka, memberikan makan orang yang berpuasa. 46 pendapat yang dibuat oleh para ulama-ulama kita. Tetapi dari 46 pendapat itu, yang paling kuat adalah pandangannya jumhur ulama. Apa kata jumhur ulama? Mereka berpijak kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Faltamisuha fi ashril awakhir." Kalau kamu mencari Lailatul Qadar, maka tunggulah pada 10 terakhir pada bulan Ramadan itu. 10 terakhir pada bulan Ramadan. Waltamisuha fi kulli witrin, kata Rasul. Dan carilah pada tiap malam-malam ganti.
Artinya apa Bapak Ibu yang sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Tunggu mikir malam Lailatul Qadar, malam ke-21. Kalau bukan malam ke-21, malam ke-23 atau malam ke-25 atau malam ke-27. Ada teori lain. Teori lain itu adalah teorinya mazhab Maliki. Mazhab Maliki mengatakan bahwasanya Lailatul Qadar itu akan turun pada suatu malam dalam 1 tahun itu. Entah dia di bulan Ramadan, entah dia di luar bulan Ramadan. Jadi bisa saja Lailatul Qadar itu menurut mazhab Maliki turun di luar bulan Ramadan. Dan bisa juga turun di dalam bulan Ramadan. Pandangannya mazhab Maliki. Pandangannya mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i. Sesungguhnya Lailatul Qadar itu akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan ini. Kapan dimulai? Imam Al-Ghazali. Ya, mazhabnya Imam Al-Ghazali dalam kitab I'anatul Talibin. Menurut Imam Al-Ghazali, apabila dan kita bisa buktikan nantinya apa benar atau tidak. Apabila awal Ramadan itu dimulai